Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa menyertakan Allah dalam segala aktivitas Anda. Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali berjumpa dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, dan bertepatan dengan peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, Biarawati. Saya akan bacakan salah satu tulisan beliau. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan sesama. Bagus sekali ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini Romo Bernard Rahardian PR akan membawakan renungan. Hari ini adalah edisi perdana karena beliau baru pertama kali ini datang di acara ini. Mari kita sapa Romo Bernard lebih dahulu. Apa kabar Romo? Selamat pagi Bu, terima kasih. Baik, kabarnya baik. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir dalam acara Oase Rohani Katolik untuk menyapa dan meneguhkan iman kami. Semoga Romo nanti tetap rutin hadir dalam acara ini ya Romo. Ya, oke, siap. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Bernard Rahardian PR ditahbiskan 5 Agustus 2023 di Gereja Katedral Jakarta. Dan saat ini Romo Bernard bertugas di Paroki Kelapa Gading. Betul Romo? Cuma tadi perlu kurang 10 hari Bu. Jadi saya tahbisan bukan 5 Agustus, 15 Agustus. Oh, saya salah menyebutnya 5 gitu. Agustus. Ya, 15 di Paroki Agustus, Kelapa Gading sekarang. Betul. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo Bernard. Silakan Romo. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur padamu karena dalam kesempatan ini kami boleh berjumpa untuk merenungkan sabdamu. Semoga apa yang kami lakukan dalam kesempatan ini meneguhkan iman kami, meneguhkan harapan kami, mengobarkan kasih kami untuk terus mengabdi Engkau dan juga mengabdi sesama. Semoga dengan ini juga kami boleh mengalami kasih-Mu dan semakin banyak orang hidup dalam kegembiraan dan sukacita. Kami percaya ini semua karena Engkaulah Sang Kasih, Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, marilah kalian yang diberkati oleh Bapakku, sebab aku sakit dan kalian mengunjungi aku. Sungguh, aku bersabda kepadamu, apa saja yang kalian lakukan bagi saudaraku yang terhina sekalipun, itu kalian lakukan bagiku. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 13 ayat 1-9. Sungguh tolol karena kodratnya, semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin, ataupun badai, gugusan bintang-bintang, atau air yang bergelora, ataupun penerangan-penerang, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insyaf karenanya. Betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian, dalam hal ini
mereka hanya sedikit saja salahnya. Sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena sibuk mengamat-amati karya-karya Allah dan menyelidikinya, mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat. Sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di manakah Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Bernard, bacaan-bacaan pada hari ini menarik, tapi memang agak sulit, sulit dimengerti juga ya, Betul. Romo. Dari kitab kebijaksanaan dari bacaan pertama ini kemudian saya tadi teringat kepada Pastor Adi Wenanto Widyasworo PR, teman seangkatan Romo Bernard ya. Romo Wenan, nah, gimana? Beliau dalam salah satu misa Ekaristi menyebut bahwa Romo Bernard ini memiliki kebijaksanaan yang penuh karena memiliki nilai IPK yang sangat tinggi di antara teman-teman seangkatan. Tidak ya, Romo? Wah, itu lebay kadang-kadang. Ya begitulah ya. Kalau udah dekat ya pokoknya bercandanya begitu. Ya udahlah.
Baik, Romo Bernard. Dari bacaan kitab kebijaksanaan, penulis atau Iya. pengarang kitab kebijaksanaan ini sebenarnya menggunakan argumen-argumen yang rasional ya Romo, Iya. yang menunjukkan tentang kesalahan-kesalahan dari mereka yang menyembah matahari, Iya. bulan, dan bintang-bintang serta ilah-ilah alam raya lainnya, Romo. Ya. Bagaimana atau apa inspirasi iman yang hendak Romo Bernard bagikan kepada kami? Baik, saudari-saudara, pemirsa dan pendengar Oase Rohani Katolik. Kesannya ketika kita membaca perikop ini, ya orang-orang yang nggak mengenal Allah itu kesannya buruk sekali. Ya. Karena tadi di awal juga langsung ada kata sungguh tolol gitu ya. Iya, Romo. Kasar sebenarnya, tapi kemudian si penulis kitab kebijaksanaan ini juga mengatakan mereka tidak sepenuhnya salah. Ya. Mungkin mereka memang belum sampai pada kesadaran mengenai siapa yang menciptakan, siapa itu Allah. Ya, memang kita semua ini yang sekarang mengaku beriman Katolik itu juga tahu siapa itu Allah. Siapa sebenarnya dia yang kita imani itu, siapa yang berani mengatakan sungguh tahu siapa dia. Ibu pernah lihat Allah seperti itu? Nah, saya juga nggak pernah. Mas-mas yang membantu dalam rekaman ORK ini juga saya yakin belum pernah melihat wujud Allah itu kayak apa, begitu ya. Maka sebenarnya tidak ada orang yang bisa mengatakan saya tahu sepenuhnya Allah itu seperti apa. Di sini yang mau ditegaskan adalah, ini setidaknya untuk saya, mari kita bersyukur kalau sudah dapat kesempatan mengenal siapa Tuhan, siapa Allah. Lewat kitab suci, lewat pewahyuan, kita bersyukur. Tapi jangan sampai kita merendahkan orang lain hanya karena mereka beda sama kita. Kita kenal banyak kearifan lokal di Indonesia. Ya. Suku-suku bangsa banyak sekali. Dan begitu banyak orang-orang asli yang tinggal di pedalaman hutan, tidak kenal siapa Allah, tapi hidupnya jauh lebih baik dari kita. Karena mereka menghargai sungguh bahwa di alam itu ada kekuatan luar biasa yang mengatur hidup mereka. Sementara kita yang di kota besar kerap kali merasa kita bisa segalanya. Punya ini, punya itu, gadget, semua teknologi ada, tapi kemudian lupa bahwa ketika semua itu nggak ada, kita juga nggak berdaya apa-apa. Maka pesan pertamanya, mari kita sadari bahwa pengenalan akan Allah itu merupakan anugerah yang perlu kita syukuri. Ya. Di lain sisi tidak perlu merasa terlalu bangga. Karena kita tidak pernah tahu Allah itu seperti apa sesungguhnya. Dan ya kita ngaca sedikit gitu. Berefleksi, berintrospeksi. Apakah dengan kita mengenal Allah, hidup kita jauh lebih baik dari mereka yang nggak kenal. Atau jangan-jangan mereka yang hidup lebih simpel, sederhana, nggak kenal itu Oase Rohani Katolik, ya, nggak tahu apa itu internet, hidup mereka justru lebih bahagia, lebih menghargai alam, menghargai sesama. Itu yang saya rasa baik di awal kita pahami. Berikutnya, Mbak Bey, Mazmur tanggapan tadi bagus ya. Iya, betul Romo. Soal langit memancarkan kemuliaan Allah. Betul. Saudari-saudara, ini juga penting. Alam itu ada sebagai pewahyuan untuk kita. Ya. Lewat alam kita mengenal Allah, tapi sekaligus mengenal diri kita sendiri. Entah naik kereta, entah naik mobil, atau sekedar jalan kaki. Entah naik pesawat, entah naik kapal, kita akan selalu bersentuhan dengan cakrawala yang begitu luas. Ya. Laut yang lebar, ombak, kedalaman laut. Saya rasa ketika kita mengalami semua itu, melongok keluar jendela, melihat, ya kita ini kecil sebenarnya. Nggak ada apa-apanya. Ya, setitik debu di tengah alam semesta ini. Maka sekali lagi rendah hati di hadapan Tuhan penting. Dan jangan sampai kita kehilangan rasa kagum terhadap alam.
Alam itu diciptakan sedemikian rupa dengan hukum-hukum alam dan segala keindahannya untuk kita nikmati, untuk kita rawat, untuk kita jaga. Tapi juga menjadi sarana kita untuk mengenal siapa Tuhan. Tadi saya sudah mengatakan begitu. Sayangnya ya, tadi Mbak Bei juga sudah sempat mengatakan ketika diskusi, manusia itu ada kalanya ya sudah alam ada lalu dimanfaatkan begitu saja. Betul, Romo. Betul ya. Buang sampah sembarangan, dah itu paling jelas. Tidak hemat air. Kita masih ingat HPS tahun ini, Hari Pangan, temanya ketahanan air. Ya. Lalu juga sebenarnya yang agak memprihatinkan ini. Sekarang budaya viral itu kan gampang sekali ya. Jadi ada tempat wisata viral, wow berbondong-bondong datang ke sana. Semua lomba bikin konten di tempat yang viral. Betul. Tapi setelah 2-3 bulan tempat itu menjadi sepi. Kenapa? Karena rusak. Maka sebagai orang Katolik tidak perlu bangga kalau prestasi Anda itu menjadi viral. Tapi banggalah kalau kita bisa ambil bagian, merawat alam, menikmati apa yang sudah diciptakan itu dengan sopan, dengan santun. Ya. Sedih sekali saya rasanya kalau datang ke, ya saya suka menikmati pantai begitu ya. Saya menikmati gunung. Ya. Di sana itu kalau udah kotor ya bikin sedih. Ya. Tapi juga yang menyebalkan itu kalau terlalu banyak orang foto-foto memang. Di mana-mana sekarang foto aja. Sehingga saya nggak tahu ya apakah sungguh bisa dinikmati atau tidak. Semuanya demi konten, lalu nanti juga kontennya nggak asli tapi dikasih filter, diedit, ada yang dihapus. Ya enak dipandang, tapi terlalu banyak yang dikurangi nilai-nilainya. Saya punya pengalaman begini Mbak Bei. Ketika saya frater, belum boleh pegang HP waktu itu ya. Hidupnya masih lebih damai kan, nggak ada HP. Jadi nggak ada bergetar-bergetar dan kemudian harus lihat notifikasi gitu ya. Kami bersama teman-teman angkatan, beberapa sudah mengisi juga ORK ini. Malam-malam selesai retret di daerah Wonosari waktu itu, main ke pantai. Bulannya, langitnya bersih sekali. Kalau di Jakarta kita nengok ke atas begitu kan kita tidak lihat apa-apa selain masalah begitu ya. Tapi kalau di Wonosari itu suatu malam ya saya itu pertama kali loh, karena saya anak Jakarta, kurang pergaulan juga, melihat itu kagum sekali. Bulannya terang, bintangnya itu banyak sekali. Dan itu pertama kali juga saya lihat ada komet atau sering kita sebut bintang jatuh. Ya. Airnya jernih dan dalam kebersamaan itu ya kami duduk ngobrol, sharing, berbagi pengalaman, mengagumi alam dan itu meneguhkan sekali. Maka jangan sampai lupa menikmati alam karena terlalu sibuk dengan HP Anda. Kalau lagi di tempat wisata alam nikmati. Foto secukupnya, nggak usah berlebihan. Toh nanti memori di HP penuh juga sia-sia. Begitu ya. Dari saya itu dulu. Iya Romo Bernard, tadi Romo mengatakan kalau ke gunung lalu kemudian Romo melihat begitu banyak sampah. Itu adalah hasil makanan-makanan atau apa yang dibawa ke atas tetapi mereka tidak membawa kembali. Saya jadi teringat kepada salah satu foto yang menunjukkan Mount Everest, itu kan udah gunung paling tinggi. Lalu semua orang memang berusaha mencapainya dan sangat bangga bisa sampai ke sana. Problemnya adalah semua bendera atau atribut yang mereka bawa tidak dibawa turun lagi. Akhirnya hanya menumpuk di sana. Dan foto itu memperlihatkan betapa begitu banyak sampah-sampah, entah bendera dari berbagai macam negara, dari berbagai macam komunitas pendaki gunung yang akhirnya menyampah di Everest. Kalau seperti itu apa Tuhan tidak nangis ya Romo? Ya mungkin nangis enggak ya, tapi ngelus dada kali ya. Aduh, buat apa gitu ya. Bahwa iya ada kebanggaan sebagai manusia, itu sebuah prestasi. Kalau saya bisa sampai ke puncak Mount Everest juga saya pasti foto-foto di sana. Pasti akan meninggalkan jejak. Tapi ya nggak usah berlebihan begitu ya, bahwa kemudian punya rasa tanggung jawab supaya yang namanya alam itu tetap lestari, tetap bersih begitu Mbak Bei.
Benar, Romo. Ini tadi dari Mazmur Tanggapan kita melihat betapa cerianya langit yang menceritakan kemuliaan Allah dan sampai mengisahkan malam yang satu menyampaikan kepada malam yang lain betapa agungnya karya Tuhan. Romo tadi juga menyebutkan pengalaman Romo yang menikmati alam begitu rupa dan kemudian di dalamnya pasti ada rasa syukur luar biasa ya. Saya aja nggak bisa bikin bintang seperti itu, betapa luar biasanya karya Tuhan. Tetapi kadang-kadang memang kita terutama yang tinggal di kota ini menganggap remeh segala hal yang kita tidak bisa bahkan menumbuhkannya. Pohon, Romo. Bagaimana pohon yang bagus-bagus itu lalu ditancapkan paku dan kemudian ditempel entah selebaran rumah dijual atau dicari anjing atau segala macam. Sedot WC itu banyak di mana-mana ditempel terus. Saya membayangkan betapa sakitnya si kulit pohon itu. Aduh, saya badannya mau di. Tetapi tidak ada kesadaran sedikit pun dari kita bahwa kita tidak bisa membuat pohon itu tumbuh sedemikian besar. Itu adalah karya Allah. Tadi Romo juga menyebutkan tentang air ya, Romo. Air. Nah, sesuai dengan Ardas kita juga menghemat air, itu juga tidak kita lakukan. Bahkan membaca ini membuat kita, mudah-mudahan membuat kita sadar bahwa apa yang kita nikmati ini sebenarnya hanyalah kemuliaan, kemurahan hati Allah yang memberikan kepada kita manusia. Betul. Dan begini Mbak Bey, kalau dalam kitab Kejadian itu, kita kerap kali diberi penjelasan bahwa kita makhluk paling mulia. Ciptaan paling sempurna, tugasnya menguasai dunia. Tapi menurut saya itu mungkin benar begitu ya, tapi kok saya pribadi ini pribadi saya mungkin bisa salah, saudari-saudara semua. Yang mau dimaksudkan oleh penulis Kejadian itu bukan kemudian kita menjadi raja atas alam, menjadi ya kita itu hanya satu dari sekian banyak ciptaan yang lain yang ternyata diberi kemurahan oleh Tuhan, punya akal budi, punya kemampuan untuk mengolah alam untuk kepentingan kita juga, yaitu berkat Tuhan. Jadi tidak perlu juga terlalu bangga merasa diri paling sempurna di atas segala sesuatu, karena mentalitas yang seperti itu yang kemudian menjadikan dunia rusak seperti sekarang. Manusia punya hak untuk mengelola alam, tapi kemudian lupa punya tanggung jawab dan kewajiban untuk merawatnya juga. Karena itu justru wujud iman kita. Pengabdian pada Allah juga lewat merawat alam. Ya, Romo benar. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, begitu banyak atau begitu murah hatinya Allah kepada kita. Melalui alam ciptaan kita mampu mengenal dan mengalami kebesaran serta keagungan Sang Pencipta. Tetapi seperti kata Romo Bernard tadi, sudah merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk kemudian memuliakan alam melalui ciptaannya dengan bentuk rasa syukur dan tanggung jawab. Apakah kita sudah melakukannya? Kita akan jeda sejenak dan kita akan merenungkan apa saja yang sudah dikatakan oleh Romo Bernard tadi. Setelah jeda, kita akan melanjutkan dengan mendengarkan renungan dari Injil Suci menurut Lukas. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Bernard Rahardian PR dan saya Bernadette Esther. Jika Anda punya saran, hendak bertanya atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, sekarang mari kita lanjutkan perbincangan iman kita dari Injil Suci menurut Lukas. Romo Bernard, ini dari tadi kita mendengar dalam Injil Suci peristiwa air bah pada zaman Nuh, lalu kemudian hujan api dan belerang pada zaman Lot dijadikan gambaran
tentang kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Nah, ketika itu datang, tidak ada lagi kesempatan kita untuk berbenah diri. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Bernard bagikan kepada kami? Jujur, Mbak Bei, saudari-saudara yang terkasih, kalau sudah bicara soal akhir zaman begini ya, tentu kita nggak ada yang tahu pasti. Yesus mengatakan ini karena ya dia tahu begitu ya. Meskipun dalam teks lain mengatakan tidak ada yang tahu, termasuk putra juga nggak tahu. Tapi toh ya dia mengatakan demikian. Dia menggunakan perumpamaan zamannya Nuh, juga ketika Lot harus melarikan diri dari Sodom dan Gomora. Saya rasa bacaan ini ditempatkan di November pertengahan juga karena kita sudah mau mendekati Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Iya, ini itu pekan keberapa Bu ya kalau 17 November itu? Harus saya lihat dulu sebentar Romo. Ini pekan biasa ke-33. 33. Iya. Berarti sudah dekat dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Yang dengan demikian kita mau merenungkan, mau mengakui bahwa ya Kristus itu ada dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia penguasa alam semesta, langit dan bumi, ruang dan waktu, semuanya. Itu juga menjadi penanda akhir tahun liturgi. Dan dalam arti tertentu sebuah cita-cita pada akhirnya kita semua mengalami akhir atau kiamat kita dan bersatu dengan Allah. Maka sekali lagi berhadapan dengan misteri akhir zaman, rendah hati penting. Karena belum ada yang tahu akan terjadi apa. Kita perlu bersyukur kalau ada orang-orang pilihan Tuhan yang bisa sharing pada kita. Entah setelah mengalami near death experience, entah dia mendapat penglihatan atau karunia tertentu dari Allah. Bahwa dikasih lihat tuh, oh ini nanti terjadi ini, tandanya akan seperti ini. Macam seperti itu kan ternyata menarik banyak perhatian ya. Kalau nanti di paroki coba diperhatikan, bicara tentang surga dan neraka itu pasti akan menarik minat banyak orang untuk ikut. Sementara kalau bicara soal ardas, bicara tentang ajaran sosial gereja, itu setengah mati cari pesertanya kalau ada seminar. Tapi kalau udah ngomongin yang tidak kelihatan dan tidak pernah tahu kita persisnya seperti apa, justru banyak. Maka dari situ saja kita bisa belajar bahwa apa yang tidak kelihatan, apa yang di masa depan itu menarik perhatian kita. Dan itu menjadi sesuatu yang mengusik hati kita dan menjadi kerinduan kita. Kesana kita terarah. Dari situ saja sudah menjadi sebuah tanda bahwa kita diciptakan itu bukan sekedar tadi kalau bacaan pertama menguasai alam. Tapi tujuannya jelas, terarah pada Dia yang jauh lebih besar dari segala sesuatu. Santo Anselmus itu mengatakan Allah itu adalah Dia yang lebih besar daripadanya tidak dapat dipikirkan. Maka dalam hal ini kerinduan kita akan misteri itu menjadi sesuatu yang membuktikan bahwa kita mengarah pada Dia yang tidak dapat dipikirkan tapi nyata. Itu. Lalu bagaimana dengan bacaan hari ini? Yesus jelas mengatakan kita perlu siap-siap karena nanti nggak tahu kapan datangnya. Entah nanti setelah ORK ini selesai Anda tonton lalu kiamat datang kita juga nggak tahu. Tapi kita mesti siap. Di sini juga digambarkan jangan pulang ke rumah. Pokoknya tetap di tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan itu bicara soal kesiapsiagaan ya. Bahwa entah kapan Tuhan menjemput kita, entah kapan dunia ini akan berakhir. Siap siaga, siap sedia penting. Siapnya seperti apa? Ini pasti pendengar setia ORK selalu diingatkan tiap-tiap ada kesempatan renungan oleh romo-romo yang lain. Siap sedia, berjaga-jaga. Tipsnya banyak. Silahkan nanti dicermati. Edisi-edisi sebelumnya mungkin sudah menyebutkan itu.
Tapi untuk saya pribadi, siap sedia, berjaga-jaga itu artinya bertobat terus-menerus. Bertobat terus-menerus itu bukan sekedar ya minta maaf, mohon ampun, tapi sadar bahwa kita akan jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Kesadaran bahwa kita lemah, bergantung pada Tuhan, dan ketika jatuh bangkit lagi. Kalau sudah kumat, tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat, tobat. Terus seperti itu. Itu adalah proses untuk terus-menerus siap siaga. Ya. Jadi perkara berbuat dosa atau tidak, pertobatan itu selalu terkait dengan itu. Pembaharuan diri, ada kumat, ada tobat. Yang pada gilirannya dinamikanya terus seperti itu. Ya. Saya rasa semangat berjaga-jaga itu penting. Nah, teks ini juga agak sulit. Kenapa? Karena tiba-tiba ini murid-murid entah dari mana, siapa yang ngomong. Di ayat 37 itu tiba-tiba bertanya, di mana Tuhan? Iya. Padahal Yesus itu tidak ngomong apa-apa soal lokasi atau apa gitu ya. Tapi kemudian mereka bertanya, di mana Tuhan? Jawabannya bisa macam-macam. Iya. Tapi kemudian kan Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung-burung nasar. Nah, terkait hal ini saya mau bicara 1-2 hal. Pertama, burung nasar, mayat, simbol-simbol seputar kematian, yang busuk, yang buruk. Itu dalam kitab suci kerap terkait dengan kematian rohani juga. Sesuatu yang terkait dengan gambaran jauh dari Allah, gambaran penderitaan. Bisa kita baca bahwa ketika kita mati rohani, ya godaan-godaan, mara bahaya, iblis, roh jahat akan datang mengerumuni kita. Daya-daya gelap itu tahu siapa yang gak bersih, siapa yang kemudian bisa dirasuki, siapa yang bisa dengan mudah akan terbawa arus. Belakangan ini ada yang mau mengatakan bahwa ya roh-roh jahat, daya-daya kuasa gelap itu gak kelihatan sehingga gak real, gak nyata. Itu hanya kondisi psikologis kita semata. Dalam banyak kasus iya, ini soal kegelapan kondisi mental, kejiwaan, sakit atau tertekan. Tapi jangan sekali-kali kemudian tidak percaya bahwa roh jahat itu tidak ada. Paus Fransiskus sendiri mengatakan iblis itu nyata. Maka sama seperti kita selalu terarah pada dia yang gak bisa kita pahami tadi. Yang tidak bisa kita pahami itu juga adalah ya daya-daya yang tidak kelihatan ini. Roh-roh jahat ada di sekitar kita, tahu kapan kita lemah, dia akan masuk lewat titik lemah kita. Dia tahu apa kesukaan kita, dia akan membuat kita sangat terobsesi padanya. Di situ juga dia bisa masuk. Nah, pokoknya dia juga cerdas, dia cerdik sekali. Maka ketika kita mati rohani, ya siap-siap burung nasar datang berkerumun. Mati rohani itu apa sekarang? Mati rohani itu ya bisa jadi kalau kita ya yang mendengarkan ORK ini, saya yakin orang-orang yang saleh, pribadi-pribadi yang minimal rajin berdoa. Semoga demikian. Semoga demikian. Rajin ke gereja, mungkin juga aktif di berbagai kegiatan dan pelayanan. Mati rohani terjadi ketika semuanya itu kehilangan motivasi dasarnya. Inspirasi dasarnya maksud saya. Inspirasi dasarnya apa ketika kita berdoa, ketika kita terlibat ini dan itu dalam pelayanan gereja. Banyak terjadi justru dalam pelayanan gereja kita ribut, kita bertengkar. Kita tidak menutup mata juga bahwa ada orang-orang yang mencari keuntungan di gereja. Betul. Ada yang main proyek, itu tanda-tanda mati rohani. Lupa bahwa sebenarnya ketika kita ada di sekitar altar,
ada dalam kehidupan rohani, hidup beriman, yang paling utama itu relasi saya dengan Tuhan. Ya. Maunya Dia apa untuk saya. Ya. Dia memilih saya, memilih Mbak Bei, mas-mas semua saja yang menyaksikan ORK ini, bukan karena kita hebat, Ya. tapi karena Dia mengasihi kita. Bukan juga karena kita punya bakat ini, bakat itu, kemudian pantas melayani. Enggak. Ya. Saya itu bakatnya sedikit, tapi ya jadi pastor. Bukan karena saya itu hebat ini itu, tapi karena Dia membisikkan, menawarkan jalan ini, lalu saya tanggapi pelan-pelan. Ya. Berproses jatuh bangun. Semua tanda kasih, bukan karena saya hebat. Ya. Perkara pantas nggak pantas juga sebenarnya nggak penting di mata Tuhan. Karena Dia, ya udah, kalau Dia punya mau, ya udah, Dia pilih. Mati rohani itu lupa akan hakikat kita sebagai ciptaan. Dia pencipta. Kita kecil, Ya. Dia besar. Ya. Itu. Dia maha pengasih, maha sempurna. Kita itu melayani dengan hati yang rapuh. Ya. Maka apa ya? Ya sekali lagi, tidak perlu bermegah, tapi yang kita pupuk itu penuh syukur, sukacita. Ya. Tapi setidaknya dari pelajaran burung nazar ini juga saya pengen setidaknya menawarkan satu cara baca yang lain. Ya, Romo. Sekali lagi ini pribadi saya. Ya. Kita tahu burung nazar. Ya. Kalau di search di internet banyak tentang burung nazar. Dia memang makan bangkai, Ya. tapi dalam seluruh ekosistem dia menempati peran yang penting Ya. sebagai pengurai. Betul. Selain itu juga dia punya ketajaman indera, Ya. tahu di mana ada makanan. Hmm. Meskipun burung nazar kerap kali jadi simbol kematian, burung nazar juga bisa menjadi simbol tahu tujuan hidup. Peka terhadap kehadiran Allah, peka terhadap berkat-berkat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Juga menjadi lambang bahwa kita masing-masing punya peran spesifik di tengah alam ini. Ya. Jadi mungkin burung nazar itu jelek, ya, sudah besar bulunya, buduk begitu ya, botak kepalanya. Tapi tanpa dia, tidak jalan itu rantai makanan. Betul. Dan ekosistem terganggu. Ya. Di mana-mana akan banyak ada mayat berserakan, kemudian ya penyakit kemudian muncul. Maka meskipun burung nazar simbol kematian, dalam arti tertentu dia juga simbol keterarahan pada tujuan akhir kita, Ya. yang adalah Tuhan sendiri. Tahu di mana ada berkat untuk kita, seperti burung nazar itu peka menangkap di mana ada jasad, di mana ada makanan. Ya. Saya rasa itu sih saya belajar dari burung nazar ini. Meskipun tidak bisa kita jawab semua pertanyaan, di mana Tuhan ya, di mana gitu ya. Bisa terjadi di mana saja. Tapi Tuhan mengajak kita belajar juga, peka, lihat di mana Tuhan hadir. Seperti burung nazar, lihat di mana berkat untuk dia. Iya. Begitu. Romo Bernard, memang dalam Injil menurut Lukas yang kita dengarkan pada hari ini, kedatangan Tuhan itu memang tidak bisa diprediksi. Tidak tahu di mana. Betul. Dan di mana akan terjadi juga tidak tahu. Ini tidak seperti Romo yang punya jadwal mengunjungi umat, sudah pasti tanggal sekian ada di mana, tanggal sekian di lingkungan mana, tanggal sekian di wilayah mana. Tetapi yang pasti adalah seperti yang Romo katakan tadi, kita memiliki hari demi hari yang masih bisa kita rasakan. Itu sebagai burung nazar tadi harus kita baca sebagai kesempatan untuk membenahi diri ya Romo. Karena bila tiba saatnya kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sudah habis waktu kita untuk membenahi diri. Betul. Tidak bisa mengatakan, nanti Tuhan nanti saya belum siap. Nggak bisa seperti itu. Seperti burung nazar kita harus tahu bisa walaupun kita bukan kita Romo, saya jelek, buduk dan tidak indah. Tetapi Tuhan tetap berharga, tetap di mata Tuhan. Dan sama seperti dari bacaan kitab kebijaksanaan tadi, segala alam yang ada diberikan kepada kita, itu kita lihat adalah bukti kemuliaan Tuhan. Begitu ya Romo? Setuju Bu. Ya. Betul. Nah,
mungkin satu sebelum kita akhiri, Iya. benang merah antara bacaan pertama dengan bacaan Wah, Injil ini ini tadi, dia. Romo. Tidak langsung terkait ya memang. Iya. Bacaan ini kan bicara tentang dua hal yang berbeda. Tapi setidaknya saya mau katakan, mungkin ini bukan hal baru. Saya hanya mengingatkan saja Iya. bahwa tiap-tiap hari kita dipanggil untuk peka, Iya. mengasah seluruh panca indera kita, hati, budi, pikiran kita untuk menangkap di mana Tuhan hadir. Iya. Berkatnya Dia untuk kita di mana. Sehingga nanti pada akhirnya sama seperti di Injil Yohanes, kita bisa seperti murid yang terkasih itu bisa mengatakan, itu Tuhan di sana. Iya. Dan kemudian kita boleh bersukacita dan bersyukur karena mengalami, wah Tuhan hadir di sana, Tuhan hadir di sana, dan iman kita diteguhkan, harapan kita dipulihkan, semangat kasih kita dikobarkan. Itu Mbak Bei, Terima saudari-saudara kasih, yang Om terkasih, Bernard. terima Iya. kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, begitu besar kasih Allah kepada kita. Seluruh alam diberikannya bagi kita, tetapi jangan lupa nanti Dia akan datang. Dan pesan Romo Bernard, kita harus berjaga-jaga, mampu membaca tanda-tanda, dan bisa mengenali Allah. Mengenali Allah bisa kita lakukan bila hati kita, pikiran kita bersih dan jernih ya Romo. Betul. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhiri acara ini dengan doa dan berkat dari Allah melalui Romo Bernard. Baik, Mbak Bei, saudari-saudara, pemirsa semua, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur padamu, karena begitu banyak anugerah yang Kau berikan kepada kami. Mulai dari diri kami sendiri, kehidupan yang boleh kami alami dengan jatuh dan bangunnya, juga melalui segenap alam ciptaan. Engkau menganugerahkan kepada kami keindahan untuk dikagumi dan dirawat. Ampunilah kami Tuhan kalau ternyata selama ini kami kurang menghargai semua keindahan itu. Semoga hati kami boleh terus belajar menjadi peka, bersukacita ketika melihat keindahan, memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga mohon kepadamu Bapa, semoga dalam kesempatan berbagai macam hal boleh kami alami sebagai berkat daripadamu. Semoga seperti burung nasar yang peka, di mana ada berkat, di mana ada makanan, kami pun boleh menjadi peka. Di mana Engkau hadir, di mana ada berkat untuk kami. Kuatkanlah kami kalau ternyata kami masih sering jatuh. Semoga kami bisa terus bangkit kembali untuk memuliakan Engkau sampai akhir hayat kami, menemui Engkau dalam kerajaan surga, bahagia selamanya. Semua ini kami haturkan padamu Bapa sebagai persembahan diri kami, juga sebagai tanda cinta kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Bernard Rahadian. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.